Tata ibadah Minggu di HKBP Poki, Natal pertama pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, dengan topik segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Sudah lahir Juru Selamat dunia, puji syukur dan hormat kita persembahkan padanya. Sembahlah Tuhan Allah, puji dan muliakanlah namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa
dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami yang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar bertekun sampai akhir di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 48 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan di pesta Natal pertama ini, tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 2 dan ayat 4. Manusia
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang saat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, ku menyertai-Mu sepanjang hidupmu. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, ku menyertai-Mu sepanjang hidupmu.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 51 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di pesta Natal pertama ini, yaitu dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon, buah-buahan dan segala pohon aras. Hai bintang-bintang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, jadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihnya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar kor dari Naposo Bulung. Sama pemberi Tuhan sifat rohai, Allah si
Dan begitu juga kita dengarlah Kor Ama. O debata sama broho jala parde gan basado tung saluhut mamuji ho Tuhan Allah dengan ibasa doson batamai nama baturura asini rohani sadulah di roh masa suge ramah suraksu Jong di jolong sasudena posomo asarap masombama hami tuado pandi rade matuhan tuinganan nasona asa sohot hamion sona Jong di jolong sasudena posomo asarap masombama hami tuado pandi rade matuhan tuinganan nasona asa rohot hamion sona
Kita bernyanyi dari buku nyanyian buku HKBP nomor 59 ayat 1, dan disinilah kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal juga untuk seluruh saudara-saudara yang dapat mendengarkan dan mengikuti kebaktian melalui tayangan TV Nusantara dimanapun saudara-saudaraku berada. Nats renungan pada hari ini dikutip dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Hari Natal adalah salah satu pesta besar bagi seluruh umat Kristen di dunia ini. Dalam hari Natal tersebut, orang-orang Kristen memestakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kabar tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat adalah kabar yang gegap gempita dan memberikan sukacita besar. Orang yang pertama sekali mendengarkan kabar gegap gempita itu adalah orang kecil dan orang yang tidak pernah terhitung. Tuhan tidak menyuruh para malaikat untuk menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus kepada para nabi lagi. Bukan. Justru yang menerima pengumuman adalah gembala-gembala. Sangat kontras karena mereka adalah kaum yang tidak diperdulikan selama ini dan orang-orang yang dianggap tidak penting. Boleh dikatakan sangat sulit untuk menerima informasi yang jelas dan terang benderang dari para gembala, sebab mereka diperkirakan tidak memahami praktek-praktek agamawi mereka. Lingkungan mereka adalah padang rumput dan terisolasi. Selain itu, mereka harus selalu berkonsentrasi penuh menjaga domba-domba mereka. Namun sungguh Tuhan memakai caranya sendiri untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Cara Tuhan menyatakan kehendaknya penuh dengan misteri yang tidak dapat diterima oleh akal sehat duniawi dan yang hanya dapat diterima oleh orang-orang percaya. Kisah kelahiran Yesus Kristus dapat kita lihat dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Disebutkan dalam Injil Matius dan Lukas bahwa Yesus lahir di Betlehem di daerah Yudea. Dia lahir bukan karena keinginan daging manusia, sebab Yesus lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Peristiwa yang tidak dapat diterima oleh logika berpikir manusia. Peristiwa kelahiran Yesus dapat membuat kita teringat akan berita penciptaan, bahwa penciptaan yang dibuat oleh Tuhan adalah hanya melalui firman. Bila Tuhan berfirman, maka semuanya akan terjadi. Sebenarnya peristiwa seperti itulah yang terjadi di dalam kelahiran Yesus, bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan akan terjadi. Apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama akan diwujudkan. Dan sebenarnya peristiwa kelahiran Yesus adalah merupakan penggenapan daripada firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh nabi dalam perjanjian lama. Para nabi dalam perjanjian lama sudah banyak menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Saya akan buat contoh misalnya yang tertulis dalam kitab Yesaya
pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda dalam hal ini yang belum menikah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya 7 pasal 14 itulah yang terjadi di dalam kelahiran Yesus, supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sungguh anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dalam Yesaya 60 ayat 6 juga dikatakan, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta dari Midian dan Elepa, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas, kemenyaan, serta memberikan perbuatan mazmur Tuhan. Ini dapat kita lihat tentang penggenapan yang dikatakan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, bahwa firman yang telah dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi. Peristiwa yang mendahului kelahiran Yesus sebenarnya sudah banyak. Saya akan buat contohnya yang diberitakan oleh penulis Lukas. Peristiwa pertama adalah yang terjadi kepada Zakaria. Sebelum kelahiran Yesus sudah ada peristiwa besar yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang imam yang bernama Zakaria. Zakaria memiliki istri yang bernama Elisabet. Mereka adalah orang Yahudi yang tinggal dekat dengan Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat, mematuhi perintah-perintah Tuhan. Selama bertahun-tahun mereka berdoa agar mereka memiliki anak. Namun sampai tuanya Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak. Barulah ketika Zakaria sudah tua, Zakaria mendapat kesempatan untuk melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ketika melakukan tugas keimanannya, Zakaria di bait suci dia didatangi oleh malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel datang kepadanya dan mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa Zakaria dan Elisabet. Mereka akan memiliki seorang bayi. Gabriel mengatakan bahwa mereka hendaknya menamai bayi itu Yohanes. Gabriel mengatakan bahwa Yohanes akan menjadi seorang nabi. Nabi yang saleh. Dia akan mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Zakaria tidak mempercayai berita malaikat tersebut. Karena dia pikir istriku Elisabet sudah terlalu tua untuk memiliki seorang bayi. Gabriel menyatakan bahwa karena engkau tidak mempercayai Tuhan, bahwa Allah telah berjanji kepadamu, maka Zakaria tidak dapat berbicara lagi. Dia menjadi bisu. Barulah dengan lahirnya anaknya dan dinamainya Yohanes, dia baru bisa berbicara kembali. Itu adalah peristiwa besar yang pertama sebelum kelahiran Yesus.
Baru peristiwa yang kedua, peristiwa yang terjadi di dalam diri Maria. Maria tinggal di Nazaret. Dia adalah orang yang sangat baik. Suatu hari malaikat Gabriel yang menemui Zakaria tersebut datang kepada Maria. Dia memberitahukan Maria bahwa Allah akan memberkatinya. Gabriel memberitahu Maria bahwa dia memperoleh kasih karunia dari Tuhan dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamainya Yesus. Dia menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Maria berpikir, bagaimana mungkin dia akan melahirkan sedangkan dia belum bersuami? Maka malaikat itu berkata kepada Maria, Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan turun atasmu. Dan untuk lebih meyakinkan Maria, malaikat itu berkata bahwa Elisabet sanakmu tersebut telah mengandung anak laki-laki pada hari tuanya dan ini adalah bulan yang ke-6 padanya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria menerima perkataan malaikat itu dan merenungkannya dalam hatinya. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel tersebut terjadi dalam diri Zakaria, terjadi dalam diri Maria. Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Berita tentang kelahiran Yesus sebagaimana yang akan disampaikan oleh nats kita pada saat ini, berita besar, berita yang gegak gempita. Seharusnya yang pertama sekali yang mendengarkan berita tersebut adalah raja, pembesar-pembesar, mungkin kita katakan adalah imam-imam, nabi-nabi. Namun Tuhan membuat caranya sendiri. Orang yang pertama sekali mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus adalah gembala-gembala. Tuhan mengundang orang lemah untuk datang menghampirinya. Tuhan mau mengangkat harkat manusia yang lemah dan hina. Tuhan mau menjadikan manusia terangkat dan ditinggikan. Gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya di Bethlehem di Efrata, kepada mereka lah pertama sekali Tuhan menyampaikan berita kabar sukacita tersebut. Bagi masyarakat waktu itu, gembala dianggap sebagai pekerja kasar yang hina. Pekerjaan sebagai gembala mengharuskan orang itu pergi dari rumah dalam waktu yang panjang. Karena itu mereka tidak memiliki waktu untuk pergi ke bait suci. Mereka tidak memahami apa kata Alkitab, apa yang diajarkan oleh agama-agama mereka. Mereka tidak menjalankan aturan agama. Mereka tidak menjadikan dirinya suci dan tidak mungkin melakukan acara penyucian diri karena waktu mereka hanyalah menggembala. Namun orang kecil seperti itulah yang dipilih Tuhan pertama sekali untuk mendengarkan kabar gembira. Mereka pun ketika mendengarkan kabar gembira tersebut, mereka mendengarkan, mereka merespon dengan sangat baik. Berita kelahiran itu disambut
dengan segera mereka pun pergi menemui raja yang baru lahir. Respon mereka begitu luar biasa. Dalam ayat 15b dikatakan, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dalam ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Mereka meninggalkan ternak domba, gembalaan mereka. Mereka pergi untuk menyembah anak yang baru lahir. Pengutamaan untuk menemui Yesus yang ditunjukkan oleh gembala seharusnya menjadi pelajaran yang berharga kepada kita. Pengutamaan Yesus dari segala sesuatu yang lain. Itulah undangan yang paling utama dan pertama yang disampaikan oleh malaikat. Yang penerima undangan adalah gembala. Kalau kita teruskan, siapa undangan yang kedua? Undangan yang kedua mungkin memilukan bagi para pejabat-pejabat agama. Dalam Injil Matius pasal kedua disebutkan bahwa orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk mencari Raja Yahudi yang baru lahir. Dalam hal ini kita bisa memahami, kalau Tuhan memakai yang pertama orang yang lemah, yang terpinggirkan, yang tidak berpendidikan. Dan yang kedua, pemilihan Tuhan tentang orang-orang Majus, itu berarti yang kedua dipakai Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perbintangan. Namun pengetahuan ilmu perbintangan ini bukan dihunjuk dari orang Israel, justru dari orang luar. Disebutkan orang itu adalah orang timur yang datang mau bertemu dengan Tuhan yang baru lahir. Karena dalam pemahaman mereka, dalam ilmu perbintangan mereka berpikir bila ada bintang terbit seperti ini dalam pemahaman mereka, itu adalah menunjukkan kelahiran dari seorang raja. Orang luar mengetahui bahwa raja tersebut mereka pelajari dari ilmu perbintangan. Mereka adalah raja orang Yahudi. Mereka mau terlibat, tidak peduli raja orang Yahudi yang tidak seiman dengan mereka. Namun pengetahuan mereka dipakai oleh Tuhan bahwa raja yang baru lahir telah lahir di daerah Yerusalem. Apa yang mau kita lihat dari pemilihan yang dua tersebut? Satu dari gembala, tapi adalah orang-orang yang hina dina dari orang Israel. Satu orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, yang memiliki pengetahuan, namun dari luar. Dari pemilihan yang kedua tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tuhan mau menyatukan seluruh umat di dunia ini, tidak peduli apakah mereka itu miskin, apakah mereka itu kaya, apakah mereka itu pintar, apakah mereka itu bodoh, apakah mereka itu orang yang selama ini diagung-agungkan, apakah mereka itu adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam jajaran orang. Kelahiran Yesus adalah membuka
pintu bagi semua orang. Makanya Yesus itu sebenarnya kalau kita jujur, Yesus bukan juru selamat orang Kristen. Namun Yesus adalah juru selamat dunia ini. Terlalu kecil bagi Yesus hanya untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Keinginan Yesus bahwa semua orang akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudara telah dikunjungi oleh firman Tuhan. Bukan hal lagi hanya berbicara tentang gembala-gembala yang di Betlehem. Bukan lagi kita ini dikunjungi oleh Tuhan. Firman ini berbicara bahwa Tuhan mengunjungi semua orang. Siapapun kita secara khusus bagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Tak ada hal yang kecil bagi Yesus mungkin kita merasa berdosa. Kita merasa kecil. Kita merasa banyak sekali kelemahan-kelemahan kita. Tuhan telah membuka pintu surgawi bagi kita agar kita beroleh kelepasan dan respon para gembala setelah mendengarkan berita kesukaan itu adalah mereka meninggalkan pekerjaan mereka, pergi menghadap anak yang baru lahir dan menyembahnya. Orang Majus merespon berita kelahiran Yesus. Mereka datang. Salah satu hal yang perlu kita pelajari, gerangan apa yang akan kita persembahkan kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Salah satu yang diinginkan oleh Yesus adalah kasih. Baiklah kita sebagai respon daripada diri kita yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, beritakanlah berita keselamatan ini kepada orang-orang. Lakukanlah yang baik. Tuhan telah menghanggapi kita. Tuhan telah menemui kita. Bersukacitalah saudara-saudaraku. Jangan ragu, kita pun telah ditemui oleh Yesus Kristus. Apalagi dengan terbukanya hati dan pikiran kita. Mari kita jadikan hati pikiran kita menjadi palungan Kristus. Rasakanlah sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan telah singgap di hati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar akan dunia ini. Engkau meninggalkan tempat muliamu di sorga. Engkau rela datang ke dunia ini. Bahkan engkau lahir di kandang domba. Ya Yesus, engkau telah merasakan bagaimana sulitnya kehidupan di dunia ini. Orang-orang tidak ada yang membukakan hatinya, membukakan rumah saat engkau mau datang ke dunia ini. Kami yang hadir pada kebaktian Natal ini dengan kesadaran sendiri agar kami senantiasa Kau pakai menjadi palungan-Mu. Bukakanlah pintu kasih-Mu senantiasa agar kami dapat merasakan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah. Terkadang kami menutup diri kepada-Mu.
Terkadang kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bukankah hati yang lemah lembut yang Kau inginkan bagi kami? Bukan harta dunia yang lebih Kau utamakan. Tuhan telah membuat contoh bagi kami. Engkau memasuki diri-diri orang-orang yang hina dina itu melalui perantaraan malaikat yang memberikan berita sukacita tentang kelahiran-Mu kepada gembala tersebut. Bila Tuhan telah memakai gembala, Tuhan juga memakai orang-orang Majus, cendikiawan, semua bangsa di dunia ini Kau jadikan sebagai tempat palungan-Mu. Karena itu ya Tuhan, bila ada di antara saudara-saudara kami yang belum membukakan pintunya melalui Roh Kudus-Mu, bekerjalah Engkau Roh Kudus kepada orang-orang yang jauh selama ini daripada-Mu. Biarlah Engkau pakai kami sebagai gembala pergi ke Bethlehem untuk menemui Yesus yang baru lahir, dengan semangat belajar dari para gembala. Biarlah kami ya Tuhan mau meninggalkan sejenak aktivitas kami untuk bersekutu dengan Engkau. Karena persekutuan kami dengan Engkau Yesus adalah lebih utama dari segala sesuatu keperluan yang ada di dunia ini. Tuhan yang Maha Baik, anugerahkanlah kepada kami senantiasa sukacita yang daripada Tuhan. Jangan ada dari antara saudara-saudara kami yang jauh daripada Tuhan, yang belum memahami kehendak-Mu. Pakailah para majelis, pakailah ya Tuhan para hamba-hamba-Mu untuk menyatakan sinar terang, sinar kemuliaan, untuk membawakan kabar sukacita kepada orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Biarlah senantiasa seluruh umat Kristen di dunia ini bersatu hati untuk melakukan apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Berkati seluruh umat-Mu, mulai daripada anak-anak, remaja, naposo bulung, orang tua, jemaat dan parhaladonya dimanapun berada. Bantu parhalado ya Tuhan untuk melakukan tugas parhalado, biar dengan semangat yang daripada Tuhan, dan untuk yang hari-hari yang akan datang semakin tertanam rasa sukacita untuk melayani jemaat. Karena kami telah merasakan berita sukacita, dan kami akan semakin lebih tekun lagi parhalado untuk melakukan tugas-tugasnya, memberikan kabar sukacita kepada orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, bantu tolong para jemaat-Mu untuk melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bantu kami ya Tuhan, seluruh yang hadir di sini, untuk senantiasa melakukan apa yang seharusnya kami dahulukan. Bila selama ini kami sering mendahulukan kepentingan kami sendiri, biarlah melalui perayaan Natal pada hari ini kami juga dapat perhatian, memberikan perhatian kepada orang-orang yang selama ini jauh daripada kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami senantiasa, agar melalui tuntunan-Mu kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dengar, sempurnakanlah Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan melalui Putra-Mu
Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 615, dimulai dari ayat yang pertama. Ketika kita bernyanyi, kita memberikan persembahan. Dari bukit
Kabar baik sudah sampai ke tengah-tengah kita saat ini. Yesus telah lahir di dunia ini membawa damai sejahtera ke seluruh umat manusia. Seperti para gembala yang memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Demikian juga kita, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan ia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia, untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga kami hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah pada-Mu. Bukakanlah pintu bagi kami orang penyembah
berhala bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang ada dalam pencobaan, penghiburan bagi orang yang berkesusahan, dan kelepasan bagi orang yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita saling bersalam-salaman sambil mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Gereja HKBP Poki yang ada di Dusun Poki, Desa Puanjulu, Kecamatan Siborong-Borong, yang pada waktu ini masuk Resort Puanjulu Bersabungan Distrik 16, Humbang Hasudutan. Yang pertama, masuknya agama Kristen atau firman Tuhan ke daerah ini datang dari Piatalun, Kecamatan Balige, yang dibawa oleh Tuan Pilgrim. Pada awalnya penyebaran firman Tuhan sangat sulit diterima, terbukti sampai tahun 1934 masih banyak penduduk atau masyarakat yang tidak mau dibaptis walaupun mereka sudah berumur 60 tahun. Alasan mereka bahwa kedatangan Tuan Pilgrim adalah untuk menjadikan daerah ini menjadi daerah jajahan. Namun demikian firman Tuhan atau berita Nauli tidak bisa dihalangi, harus disiarkan sampai ke ujung dunia, dan terbukti perlahan tapi pasti agama Kristen diterima oleh raja-raja yang ada di daerah ini. Adapun raja-raja tersebut adalah Raja Daud Gultom Opulanang yang pada saat itu kepala kampung, Raja Urbanus Simamora, Raja Musa Simamora, Raja Saul Simajuntak, Raja Salomo Simajuntak, Raja Ishak Simajuntak, Raja Hiram Pakpahan, Raja Adam Pakpahan. Pertemuan pertama adalah di rumah Opulanang Gultom, lalu pindah lagi ke rumah atau Sopo Pusinaingan Gultom. Kemudian mereka dibaptis pada tanggal 16 Juni 1903 sebanyak 42 orang, dan pada tanggal 16 Juni 1903 sekaligus dijadikan hari berdirinya HKBP Poki. Selanjutnya dicapai kesepakatan untuk mencari tanah pertapakan seluas 1,25 hektar, dan inilah lokasi berdirinya gereja yang sekarang.
pada saat melayani, Tuan Pilgrim memilih penatua untuk memimpin gereja dimaksud, sekaligus mengajar anak-anak antara lain Guru Paulus Hutagaul, Guru Gerhard Panjaitan, Guru Marinus Nenggolan, Guru Julianus Simajuntak, Guru Lucius Siboya, Guru Nikanor Merpaung, Guru Dominikus Simajuntak, Guru Alparet Nenggolan, Guru Alparet Silitonga, Guru Johannes Yanipar, Guru Hiskia Panjaitan, Guru Johan Gultom, Guru Jansen Simajuntak, Guru Berwes Panjaitan 1968 sampai 1908, Guru Bungaran Gultom, dan Guru Hotner Simajuntak 1993 sampai dengan 2020. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kru Nusantara TV yang dalam kesempatan ini pada perayaan kebaktian Natal pertama di Gereja HKBP Poki yang nantinya akan disiarkan secara nasional di seluruh santero Indonesia. Untuk kesempatan ini kami mewakili semua warga jemaat HKBP dengan sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kami tidak bisa membayar kebaikan dari bapak-bapak yang merelakan waktu, sehingga walaupun HKBP Poki ini adalah salah satu gereja yang memang dibilang agak kecil dari segi kuantitas ruas, tetapi Bapak berkenan datang di sini, dan mudah-mudahan dengan siaran liputan langsung Nusantara TV pada kesempatan ini, pada Natal ini, akan membawa terang dan berkat bagi seluruh orang-orang yang mendengar dan menonton. Teristimewa kepada seluruh warga jemaat HKBP Poki. Kiranya ini menjadi kebanggaan tersendiri kepada kita. Ke depan kita semakin bersemangat, kita semakin teguh dalam iman, teguh dalam pekerjaan, bentuk pelayanan. Apapun pekerjaan kita terpanggil di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pengelucut semangat, motivasi, dan spirit kepada kita. Pada kesempatan ini kami juga memaparkan atau memberitahukan bahwa perjalanan gereja ini seiring dengan waktu, boleh dikatakan kami belajar dari perkembangan. Tadi sudah kami sebutkan dilayani 9 penatua, dan ibadah minggu dilaksanakan sekali seminggu berbahasa Batak dan pagi masuk jam 10. Perlu kami tambahkan bahwa Gereja HKBP Poki teristimewa penatua secara rutin dan berkala selalu mengikuti sermon untuk menambah cakrawala dan wawasan, khususnya dalam bentuk penggembalaan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Rasot, Pendeta Rajin Ramli STH. Sekali lagi dengan ucapan selamat Natal, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru liputan Nusantara TV yang pada kesempatan yang berbahagia ini hati kami berbunga-bunga, bersukaria atas kedatangan Bapa. Mudah-mudahan siaran ini dapat ditonton oleh yang haus, yang rindu akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.